Ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Gratis kok. Mungkin itu harus lebih kuat. Apa yang ada di atas keabadian Kaisar, gumam Xiaoyan, tetapi segera menunjukkan senyum pahit, tidak peduli seberapa kuat avatar dewa asli, itu tidak berguna, dan sekarang dewa hanya dewa pertempuran bintang 7 dalam jangka menengah. Jika kekuatan dewa tidak ditingkatkan dengan cepat, semuanya akan menjadi tidak berarti. Tidak peduli seberapa kuat klon Yuan Shen, semakin besar kesenjangan antara kekuatan dewa dan dewa, semakin sedikit waktu teknik pembentukan kehidupan dapat bertahan, sehingga peningkatan kekuatan dewa tidak dapat ditunda. Setengah terserap, masih tidak bisa terlalu serakah, hampir saja. Xiaoyan segera tersenyum, dan bergumam untuk bersiap pergi. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh mencapai telinga Xiaoyan, dan sekelompok sosok muncul di ujung yang jauh, dan sosok-sosok ini benar-benar Wu Zhan, master bintang dari superstar surgawi ini. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan keabadian untuk melindungi para dewa yang bertarung. Jika tidak, panas dari inti biru ini tidak dapat didukung oleh para dewa pertempuran biasa. Siapa yang kamu tunggu? Siapa yang berani mengambil kekuatan bintang dari superstar surgawiku, mencari kematian? Mata Wu Zhan langsung mengunci avatar Xiaoyan di ujung, dan niat membunuh muncul di matanya. Mendengar ini, Xiaoyan dengan tenang menatap Wu Zhan yang marah di kejauhan, tetapi tidak membuka mulutnya untuk menjawab. Melihat Xiaoyan bergeming, meski wajah Wu Zhan penuh amarah, mau tak mau dia merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura di tubuh Yuan Shen. Dimungkinkan untuk berdiri di inti bintang-bintang, di mana terdapat ratusan juta daging panggang suhu tinggi, dan ketika masih aman dan sehat, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Melihat Wu Zhan sepertinya berhenti bergerak, Xiaoyan berbalik dan hendak pergi. Namun ketidaktahuan Xiaoyan sepertinya membuat wajah Wu Zhan sedikit gelisah, dan yang terakhir malah bergerak. Kembalikan kekuatan bintang, jika tidak semua makhluk Tianan Ceoxing akan bersamamu selamanya. Wu Zhan mendengus, Xiaoyan menoleh untuk melihat Wu Zhan setelah mendengar kata-kata itu sejenak. Bagaimana jika aku tidak membayarnya kembali? Suara acuh tak acuh Xiaoyan keluar. Faktanya, Xiaoyan telah meninggalkan perasaannya. Jika dia digantikan oleh mantan keluarga Yuan Shen, saya khawatir bintang ini telah menjadi bintang limbah tanpa kekuatan bintang, apalagi hanya setengahnya. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya datang dari dunia lain. Di dunia nyata Suanyin, bukan giliranmu untuk membuat masalah. Mata Wu Zhan tiba-tiba melonjak setelah mendengar ini, dan dia membuka mulutnya untuk menguji Xiaoyan. Berhenti bicara omong kosong, bertarung jika kamu ingin bertarung. Xiaoyan berteriak dingin, dan tekanan segera datang ke sisi Wu Zhan. Napas yang kuat keluar. Jika itu masalahnya, maka kamu akan mati. Sosok Wu Zhan melintas, dan saat berikutnya dia muncul di depan Xiaoyan. Bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya mengembun dalam sekejap, dan kemudian mengalir ke arah Xiaoyan seperti hujan deras menutupi Xiaoyan. Bulu panah emas ini mengandung kekuatan abadi, kekuatan gerakan Wu Zhan dapat menembakkan dosen ke dalam saringan, dan kekuatan abadi yang beredar bahkan meledak menjadi jeritan bersenandung. Melihat bulu panah Wu Zhan bersiul di langit, ada sebanyak 1 juta. Padat, Xiaoyan hanya mengangkat kepalanya sedikit, bulu panah yang semakin dekat tercermin di matanya, dan tubuhnya tidak bergerak. Sepertinya dia tidak siap untuk menghindar sama sekali. Berani mengambil panah Jin Lei Xuan Yu, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, itu pasti akan menembus seluruh tubuhmu. Wu Zhan mendengus dingin ketika dia melihat ini, matanya tertuju pada Xiaoyan, dan pada saat ini Xiaoyan berbalik. Ayo, lihat langsung ke Wu Zhan. Setelah itu, sosok itu tidak hanya tidak menghindari sejuta bulu panah emas, tetapi menginjak telapak kaki ke depan, dan sosok itu menyapu dengan ganas, menunjuk langsung ke Wu Zhan.
Xiao Yan tidak memiliki fluktuasi origin Qi di tubuhnya, tetapi ketika dia benar-benar menatap Wu Zhan sejenak, yang terakhir hanya merasa seolah-olah pikirannya sedang dipalu, dan seluruh pikirannya tiba-tiba mandek. Detik berikutnya, sosok Xiao Yan melayang langsung di antara jutaan bulu panah emas, dan mata Wu Zhan tiba-tiba menyusut. Di antara pupilnya yang gemetar, dia melihat bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Xiao Yan, dan kemudian bulu panah itu tidak menembus tubuh Xiao Yan seperti yang dipikirkan Wu Zhan. Sebaliknya, semua bulu panah itu menyentuh tubuh Xiao Yan. Seolah-olah dia terbanting ke dinding besi, dan runtuh dalam sekejap. Bahkan tidak ada satu goresan pun, Xiao Yan berjalan di tanah dengan bulu panah. Ketika dia mengambil 2 langkah, dia mengangkangi kekosongan. Mendekati Wu Zhan dengan cepat, dia memandang Wu Zhan dengan tenang, dan kemudian meninju. Peringkat keberuntungan, pembunuhan kutukan Jiuk Xiao. Dalam kengerian Wu Zhan, sidik jarinya berubah dengan cepat, kekuatan abadi melonjak dari telapak tangannya, dan segera sebuah mantra dipadatkan dan berubah menjadi 9 sinar cahaya keemasan menuju Xiao Yan. Dong dong dong. Tinju Xiao Yan tiba-tiba terbanting, menghadap 9 terowongan cahayanya. Xiao Yan tanpa tergesa-gesa melemparkan beberapa pukulan, hanya untuk melihat bahwa 9 terowongan cahaya tampaknya tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan runtuh. Wu Zhan terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tidak ada fluktuasi origin Qi di depannya, dan kekuatannya tidak hanya tidak lebih lemah darinya, tetapi bahkan lebih kuat darinya. Mungkinkah ini tubuh abadi dalam legenda? Tinju tanpa fluktuasi origin Qi adalah kekuatan untuk menembus semua metode dengan satu kekuatan. Serangan sengit seperti itu tidak memiliki origin Qi, dan tubuh abadi adalah satu-satunya kemungkinan. Kamu menebaknya dengan benar, aku akan menghadiahimu dengan pukulan. Suara datar Xiao Yan keluar, dan ketika suara itu jatuh, tinju yang tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan tiba-tiba terbanting. Cahaya melonjak di tangan Wu Zhan, dan dia melihat lonceng Phoenix emas besar menutupi dirinya, dan tinju Xiao Yan membanting lonceng itu lagi. Ledakan. Lonceng Phoenix emas bergetar hebat, dan bel memekakkan telinga pecah, yang berdering melalui keterkejutan, tetapi pada saat berikutnya, ada bunyi klak. Ledakan. Sebuah retakan muncul di seluruh lonceng Phoenix emas, dan kemudian menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang menghancurkan. Seluruh lonceng Phoenix emas tiba-tiba hancur, dan sosok Wu Zhan segera mundur darinya, dan segera memuntahkan seteguk darah. Aku hanya mengambil setengah dari kekuatan bintang. Kamu bukan tandinganku hari ini. Demi menangkap kekuatan bintang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kekuatan bintang yang hilang akan pulih secara alami dalam 10.000 tahun, dan itu tidak akan mempengaruhi bintang-bintang di bintang ini. Xiao Yan tidak terus mengejar Wu Zhan, tetapi berbicara dengan suara yang dalam. Wu Zhan menstabilkan tubuhnya, matanya bergetar, matanya tertuju pada Xiao Yan, giginya terkatup. Pada saat ini dia tahu betul bahwa jika Xiao Yan ingin membunuhnya, pukulan saja sudah cukup. Jika Anda kehilangan setengah dari kekuatan bintang, keberuntungan seluruh bintang akan terpengaruh, dan bahkan budidaya akan sangat berkurang. Dengan cara ini, superstar pasti akan menurun. Gigi Wu Zhan digigit, dan matanya memerah. Jadi bagaimana, jika kamu tidak mau, datang dan ambil kembali kekuatan bintang-bintang dari tanganku. Tidak ada belas kasihan di mata Xiao Yan. Hukum dibuat oleh yang lemah. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan berbalik lagi dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal. Wu Zhan, sebagai master bintang, sehingga orang lain dapat dengan mudah mengambil setengah dari kekuatan bintang, apakah Anda layak untuk posisi master bintang ini? Petik 2. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, ketika dia berbalik, dia melihat beberapa sosok muncul tidak jauh. Ketika dia melihat sosok-sosok ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Karena mereka berada di bawah tanah,
mereka tidak menginjak binatang terbang itu, tetapi mereka dapat mengetahui dari pakaian mereka secara sekilas. Sosok-sosok ini semuanya adalah pemburu dari istana perburuan dewa. Wu Zhan tidak berbicara. Meskipun ada semua dewa pertempuran di belakangnya, Wu Zhan sudah mengerti bahwa ada celah besar antara kedua belah pihak setelah pertempuran singkat. Setidaknya dia tidak bisa melawan Xiao Yan dengan kekuatannya sendiri. Namun, saat suara itu keluar, mata gelap Wu Zhan tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Tidak peduli dari mana kamu berasal, kembalikan kekuatan bintang-bintang superstar surgawi, atau mati. Beberapa sosok di sisi jauh perlahan-lahan mendekat, dan tampaknya setelah mengenakan jubah istana dewa berburu, ada kepastian mutlak superioritas. Kenapa? Kamu belum menemukan orang yang kamu cari, jadi mengapa kamu tidak datang ke sini untuk mencampuri urusanmu sendiri? Xiao Yan mengangkat matanya sedikit dan menatap para pemburu dewa digital di ujung yang jauh. Yang dipimpin olehnya juga abadi, tetapi itu hanya langkah pertama dalam keabadian Kaisar. Setelah mendengar kata-kata pemburu dewa abadi, matanya menyipit, lagi pula, masalah ini adalah rahasia, dan pemburu dewa telah mati. Siapa kamu? Pemburu dewa segera bertanya dengan suara yang dalam. Tebak. Xiao Yan menjawab dengan tenang. Pemburu dewa terkejut sesaat, matanya tiba-tiba melonjak marah, ada perasaan dibenci oleh Xiao Yan. Sepertinya kamu adalah orang berdosa yang baru diasingkan dari dunia lain. Jika kamu mematuhiku dengan patuh, jelaskan masalahku dan kembalikan kekuatan bintang-bintang, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kepala pemburu memandang Xiao Yan yang tampak merendahkan, sombong, dan mendominasi, seolah-olah dia akan menghancurkan Xiao Yan dalam hal temperamen. Aku penasaran, apakah kepercayaan dirimu berasal dari kekuatanmu sendiri, atau dari jubah yang kamu kenakan? Xiao Yan mencibir, menatap pemburu dewa di depannya, dia hanya merasa sangat lucu. Dengarkan apa yang kamu katakan, kamu harus tahu tentang istana dewa perburuan. Karena kamu mengenalku, kamu tidak akan terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Mari kita bicara. Di mana dia? Pemburu dewa tampaknya lebih cenderung ingin tahu dari mulutnya. Di mana? Di sini juga membuat Xiao Yan sangat bingung, dan dia tidak tahu apa artinya. Jika ada tanda yang tertinggal di tubuhnya, mustahil untuk menemukan dewanya. Sekarang tampaknya mereka hanya tahu arah yang ditinggalkan Xiao Yan dari Xiao Yuxing, dan mencari Xiao Yan berdasarkan perkiraan arah. Tebak, mata Xiao Yan sembrono, dan dia berbicara datar lagi. Begitu kata-kata ini keluar, pemburu dewa abadi langsung marah, dan ketika dia terkejut, aura yang kuat meletus. Karena kamu tidak makan dan minum anggur yang baik, kamu hanya bisa berlutut dan mengatakannya. Pemburu dewa abadi segera berteriak dengan marah. Pada saat ini, hanya sosoknya yang tersapu. Bagaimanapun, tempat Xiao Yan dekat dengan inti, bintang-bintang suhunya sangat tinggi, dan kekuatan para dewa yang bertarung tidak berani mendekat dengan mudah. Melihat pemburu dewa yang datang dengan kasar, sudut mulut Xiao Yan naik sedikit, tubuhnya tidak bergerak, dan dia bahkan tidak bisa merasakan napas. Di mata pemburu dewa, Xiao Yan tampak seperti pembantaian domba. Mereka mungkin tahu pembangkit tenaga listrik abadi Kaisar, tetapi mereka semua mencapai keabadian dengan origin Qi, tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang tubuh abadi. Oleh karena itu, untuk yang abadi yang belum pernah bertarung dengan klon dewa asli, dia segera merasa bahwa klon dewa asli adalah kesemek lembut yang dengan santai dicubit sampai mati, tetapi pemikiran seperti ini juga akan mengikuti pemikiran Xiao Yan. Pukulan ledakan itu, bersihkan sepenuhnya. Pemburu abadi segera melihat ke depan dengan telapak tangannya, dan kekuatan abadi emas mengalir di lengannya, hanya untuk melihat telapak tangannya terbanting ke arah Xiao Yan. Telapak tangan hitam besar mengembun dalam sekejap, dan kemudian kekuatan keabadian naik, tiba-tiba,
telapak tangan hitam besar itu dibungkus dengan kekuatan keabadian dan berubah menjadi hitam dan emas. Dibungkus dalam energi yang tak tertandingi dan ganas, itu diselimuti di depan Xiaoyan. Dari sudut pandang Xiaoyan, telapak tangan besar ini seperti bumi runtuh, menutupi langit dan matahari. Peringkat keberuntungan, telapak pemisah langit King Hong. Telapak tangannya mendekat, dan bahkan dapat dilihat bahwa garis telapak tangan di telapak raksasa yang kental sangat jelas. Telapak tangan ini, jika digantikan oleh dewa pertempuran, bahkan dewa pertempuran bintang 9 akan hancur berkeping-keping olehnya, dan bahkan tidak berlebihan untuk menggilingnya menjadi abu terbang. Pemburu dewa abadi ini juga penuh percaya diri dalam keterampilan bertarung tingkat keberuntungannya sendiri. Dia tidak tahu detail Xiaoyan, tetapi karena dia sering berkeliaran di antara banyak dewa pertempuran, kepercayaan dirinya tumbuh dari hari ke hari. Hari meningkatkan, seolah-olah saya merasa bahwa saya memiliki kekuatan yang benar-benar kuat untuk menekan bersama-sama. Telapak tangan raksasa emas hitam yang tampaknya lambat jatuh di kepala Xiaoyan dalam sekejap. Wu Zhan tidak berbicara. Lagi pula, dia berharap pemburu dewa akan mengalahkannya, tetapi Wu Zhan tidak memiliki kegembiraan di matanya saat ini, karena dia baru saja bertarung melawan Xiaoyan untuk waktu yang singkat. Dia baru mengerti bahwa kemungkinan menghancurkan Xiaoyan dengan telapak tangan pemburu dewa abadi sangat rendah. Namun, mata Wu Zhan masih terpaku pada pemandangan ini, begitu pula orang-orang lainnya. Mereka sangat ingin tahu tentang asal-usul Xiaoyan, dan para pemburu dewa ini bahkan tidak menganggap serius Xiaoyan. Lagi pula, mereka tidak peduli. Memiliki aura dan fluktuasi, mereka tidak dapat dihalangi dengan cara apapun untuk sementara waktu. Sampai saat berikutnya, telapak tangan emas hitam raksasa yang bersiul dan mendarat tiba-tiba berhenti. Bahkan setelah seluruh pusat bumi bergetar tiba-tiba, suara gemuruh bergemuruh dari atasnya, dan suara memekakkan telinga terus bergema di atas, seolah-olah seluruh superstar surgawi bergetar pada saat ini. Pemburu dewa abadi ini, dengan sudut mulutnya terangkat, tampaknya menang. Telapak tangan ini seharusnya cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Petik 2. Pemburu dewa abadi berdiri tegak, melihat ke bawah dengan sikap menang. Ledakan. Pertama ada suara teredam yang berat, dan ketika suara itu baru saja menyebar, ledakan yang menghancurkan bumi membuat leher semua orang menyusut. Ledakan. Pada saat berikutnya, saya melihat telapak tangan hitam dan emas raksasa yang tampaknya tak tergoyah.